Shalom saudara, puji Tuhan, sore hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu tentang with God all things are possible. Bagi Tuhan semua mungkin, saudara. Baik saudara, kita akan melihat di dalam Matius 19 ayat 26 dikatakan bahwa Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, kita percaya manusia terbatas, tapi Allah kita, Yesus Kristus, tidak terbatas saudara kuasanya. Amin, saudara. Yang pertama akan kita mempelajari di dalam kuasa Tuhan tidak terbatas. Di dalam Yeremia 32 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allah, Engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang tertentang. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagimu Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya, saudara, misalnya saudara kita lihat di dalam Kejadian 1, dikatakan apa? Tuhan menciptakan darat, lautan, langit, ya, bintang, bulan, saudara. Menciptakan saudara dan saya juga. Wah, luar biasa saudara. Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya. Contohnya lagi saudara, kita lihat saudara. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika Musa menghadapi satu masalah besar, seolah-olah masalah itu sulit untuk diatasi saudara. Yaitu apa? Musa menghadapi laut saudara, untuk membawa bangsa Israel menyeberangi laut. Luar biasa saudara. Tapi dengan kuasa Tuhan, Musa dengan tongkatnya dia mengacungkan ke laut, maka laut itu terbelah saudara. Karena apa saudara? Pertolongan Tuhan yang kuasanya luar biasa. Laut pun belah saudara. Luar biasa, sehingga bangsa Israel boleh menyeberangi lautan. Haleluya. Lalu yang kedua, katakan bahwa iman membuka hal yang mustahil saudara. Ya. Bagi kita mustahil saudara, tapi dengan iman segala sesuatu bisa terjadi. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Tidak kita lihat. Jadi saudara, iman menuntut apa? Menuntut bahwa kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang besar, yang bisa apa? Memberikan kita jalan keluar setiap masalah saudara dan saya. Luar biasa saudara. Jadi contoh kita lain adalah ketika Abraham dan Sarah saudara. Ketika Abraham dan Sarah di umur yang sudah lanjut usia, dia tidak punya anak saudara. Secara manusia orang sudah hilang pengharapan. Sudah umur 80 lebih, dia tidak punya anak saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil saudara. Ya, Tuhan bahkan menjanjikan apa saudara? Menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit, ya, dan pasir di laut saudara. Ya, luar biasa. Itu janji Tuhan. Karena apa? Dia sang pencipta. Ya, lalu ada lagi saudara dikatakan apa? Daud, kasus Daud. Daud ketika menghadapi raksasa yang besar bangsa Filistin, apa yang terjadi saudara? Menurut manusia itu hal yang mustahil, bisa mengalahkan orang yang tinggi besar, sedangkan Daud orang yang sangat kecil saudara. Tapi dengan hikmat Tuhan, dengan sebuah batu, Daud bisa mengalahkan Daud. Dia lemparkan dengan ketepelnya sampai ke jidatnya Goliat, sehingga Goliat rebah ke tanah dan Daud memperoleh kemenangan. Wah, luar biasa. Hikmat Tuhan, hikmat orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat. Lalu yang ketiga, katakan waktu Tuhan, waktu yang sempurna. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Seringkali kita mengalami masalah, seolah-olah kita tuh nggak punya jalan keluar, saudara. Seolah-olah kita buntu jalan kita, saudara. Tapi dikatakan sini bahwa waktu Tuhan, waktu yang sempurna. Contohnya, saudara. Contohnya kita lihat di dalam kisah Yohanes 11 dikatakan tentang Lazarus, saudara. Ketika Lazarus sakit, saudara berbondong-bondong kepada Yesus minta pertolongan Yesus.
Yesus Lazarus sakit. Lalu Yesus seolah-olah menanggapi ini dengan santai, saudara. Ya. Sehingga ketika Lazarus meninggal, Yesus belum hadir di tempat di rumah Lazarus, saudara. Tapi ketika Lazarus sudah meninggal, baru Yesus tiba di sana. Sehingga apa? Saudara-saudaranya merasa mungkin secara manusia kesel, saudara ya. Kenapa Yesus baru tiba? Orang sudah meninggal, ya nggak? Sehingga apa, saudara? Yesus menyatakan kuasanya dengan berkata, satu perkataan yang penuh kuasa, "Hai Lazarus, bangkit." Dengan sekejap saja Lazarus bangkit, saudara. Di situ apa, saudara? Yesus menyatakan kuasanya bahwa pertolongan Tuhan, waktu Tuhan tidak terlambat, saudara. Tidak pernah terlambat. Pertolongan waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Kenapa, saudara? Supaya orang melihat kuasa Tuhan. Karena orang kalau melihat baru percaya, saudara. Iya kan? Nah, jadi di dalam kisah Lazarus kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan kita berkuasa. Yesus menunda membangkitkan Lazarus bukannya terlambat, saudara. Sekali lagi bukan terlambat. Jadi kita percaya pertolongan Tuhan terhadap masalah saudara dan saya pasti tepat pada waktunya. Haleluya. Lalu yang keempat dikatakan bahwa Tuhan menggunakan hal yang mustahil untuk membangun kesaksian kita. Di dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil. Terpanggil apa, saudara? Untuk menyatakan kuasanya. Supaya kuasa mujizat Tuhan dinyatakan melalui saudara dan saya. Ya. Tantangan yang kita hadapi mempersiapkan kita untuk apa? Kemenangan yang lebih besar. Ya. Jadi saudara, kita jangan takut. Ya, jangan takut bahwa Tuhan akan bekerja sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan rencana. Jadi jangan takut, saudara. Mujizat Tuhan seringkali mengilhami orang lain untuk percaya. Banyak orang melihat dulu baru percaya, saudara. Ya, jadi kesimpulannya, saudara, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari, saudara, kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita sama Tuhan. Masalah saudara yang begitu berat kita serahkan sama Tuhan, karena Dia bertanggung jawab atas diri saudara dan saya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kita puji nama Tuhan. Jesus bless you.